Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya kalau kita selalu benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya kalau kita selalu benar-benar yakin dan percaya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar memahami kita tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya masalah. Kita tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya ujian. Tentu bisa kita memahami Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat yang ke-2 bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka jalan keluar baginya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita benar-benar dapat bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini. Dalam kisah ini dikatakan, ini saya temukan kisah nyata pada zaman dahulu. Dalam kisah tersebut dikatakan, seorang yang sangat miskin hidupnya, seseorang yang sangat sulit perekonomiannya, dia mempunyai seorang istri dan juga anak. Mereka adalah sangat selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika sang suami hendak keluar rumah dengan tujuan mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki untuk makan bagi dirinya juga istri dan anaknya. Lalu dikatakan dalam kisahnya, dia benar-benar di hari itu tidak mendapatkan rezeki. Dia benar-benar di hari itu tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam kisahnya dikatakan sampai gelapnya malam, mungkin kalau kita sudah menjelang Isya, namun dia benar-benar tidak mendapatkan rezeki. Dengan bersedih hati dia pulang ke rumah. Lalu istri dan anaknya pun menyambut dia dengan harapan, dengan menyambut dia juga mengharapkan ada bekal makanan untuk mereka. Lalu sang istri pun bertanya kepada sang suami, apakah ada makanan untuk kita hari ini? Lalu sang suami pun menjawab, saya benar-benar tidak menemukan ataupun mendapatkan rezeki hari ini. Saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin, namun alhasil saya tidak mendapatkan pekerjaan, lalu makanan pun tidak ada. Suami berkata seperti itu. Lalu sang istri mengatakan juga, apakah kita tidur dengan kondisi, dengan keadaan kelaparan? Sang istri berkata seperti itu. Lalu sang suami pun menjawab lagi, baiklah, saya akan keluar lagi untuk mencari rezeki, untuk mencari makan untuk kita. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam kisahnya, sudah tengah malam, kalau kita mungkin sudah jam 12 malam, sang suami keluar rumah lagi tanpa mengenal lelah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kemana langkah kakiku ini akan kulangkahkan sementara saya belum makan seharian dan juga anak istri saya. Dalam kisahnya, sang suami ini menemui masjid dan lalu dia berwudu dan lalu dia sholat. Sesudah sholat dia meminta hajatnya, meminta keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kisah tersebut ternyata ada raja di wilayah itu yang merasakan dirinya gelisah, merasa ketakutan, merasa dirinya ingin dicabut nyawanya ataupun meninggal dunia. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
janganlah cabut nyawaku, ataupun janganlah di saat ini saya meninggal dunia kecuali saya menginfakkan ataupun menyedekahkan harta saya. Lalu sang raja ini bergegas ataupun keluar untuk benar-benar menginfakkan ataupun memberikan sebagian hartanya. Masya Allah teman-teman, pada kisah itu sang raja itu pun gelisah takut. Dia bergegas keluar rumah, lalu dia membawa sebagian hartanya, lalu dia berangkat keluar. Kalau zaman dahulu itu kendaraan masih belum ada. Pada zaman dahulu kendaraan adalah kuda. Lalu dia menaiki kudanya dan membawa hartanya. Dia sudah menaiki kudanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kemana hartaku ini aku berikan, ya Allah." Dia berkata seperti itu. Lalu Masya Allah teman-teman, kuda raja tersebut hingga berjalan, lalu berhentilah di sebuah masjid yang mana sang suami yang miskin itu tadi yang sholat di dalamnya. Masya Allah, sang raja tersebut pun masuklah ke dalam masjid tersebut. Lalu mendengarlah yang mana sang orang miskin tadi ataupun sang suami dari keluarga miskin tadi, yang mana dia sedang berdoa di dalam masjid tersebut. Lalu sang raja ini mendengar apa doa sang seorang miskin tersebut. Lalu sang raja ini pun menemuinya ke dalam masjid, lalu berkata, "Wahai saudaraku," lalu mengatakan, "Mas Allah menunjuki saya ke sini untuk menghantarkan sebagian harta saya." Lalu sang raja mengatakan seperti itu. Lalu seorang miskin ini pun berkata, "Masya Allah, dia benar-benar sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka-nyangka bahwasanya dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah teman-teman, betapa dahsyatnya kalau kita benar-benar selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentu betapa banyak rezeki yang kadangkala kita tidak bisa sangka-sangka. Dalam kisah ini tentu bisa kita ambil kesimpulan, seorang miskin tadi dia tidak tahu kemana langkah kakinya dia langkahkan. Dia temui masjid dan lalu dia berdoa. Lalu ada seorang raja yang mana datang menemui dan memberikan rezeki kepada dia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil pelajaran tentunya betapa dahsyatnya kalau kita selalu menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.